Hai semuanya, maaf jika aku kemarin jarang upload video baru. Semua itu tentu karena kesibukanku di dunia nyata. Well, kalian tak perlu khawatir. Semua cerita yang aku upload di YouTube channel aku ini sebenarnya sudah tamat ditulis. Jadi, aku tinggal membuat videonya saja. Ceritanya tidak akan digantung ya. Hanya saja, mungkin terkadang aku ada kesibukan di dunia nyata. Jadi, ada keterlambatan upload video. Terima kasih banyak karena kalian masih mau menunggu. Love, Zeni Arifka. Because It's You, episode 27. Perasaan Alea saat ini bercampur aduk jadi satu. Tak menentu. Senang karena bertemu dengan Reno, sedih karena melihat keadaan Reno yang berantakan seperti ini. Kesal karena sudah meninggalkan Reno. Astaga, seharusnya dia tahu jika Reno tak mungkin dengan sengaja melakukan hal itu. Semuanya pasti ada sebabnya. Diusapnya wajah Reno menggunakan handuk basah. Renonya yang sangat tampan, tapi kini sedikit lebih kurus. Penampilan rapinya kini berubah jadi berantakan. Bahkan ada bulu-bulu tipis di bawah hidungnya hampir seperti kumis. Apa Reno lupa bercukur pagi ini? Reno yang masih tak sadarkan diri tiba-tiba menggenggam tangan Alea dan mulai mengigau. Jangan tinggalkan aku, Al. Jangan tinggalkan aku. Aku sayang kamu. Jangan tinggalkan aku. Kembalilah, Al. Aku butuh kamu. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Dan selalu saja seperti itu saat Reno menggigau. Itu membuat hati Alea pilu. Lelaki ini sangat menderita, sama halnya seperti dirinya. Haruskah ia kembali pada lelaki ini? Esok harinya, menjelang sore, Reno baru membuka matanya. Dirinya sedikit terkejut karena bangun di tempat asing. Diedarkannya pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, dan dia mendapati Dani dan Nesa sedang memandangnya. "Kenapa gue di sini?" tanya Reno sambil duduk dan memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. "Sorry, gue ngerepotin kalian," kata Reno yang kali ini bergegas mengenakan pakaiannya. "Kita nggak repot, Kak. Kak Reno mau kemana? Badan Kak Reno masih demam," kata Nesa kemudian. "Aku harus mencarinya, Nes. Aku harus menemukannya." Reno bersungguh-sungguh. Dani lalu mendekati Reno dan memberikan sesuatu untuk Reno. Sebuah surat. "Dia sudah pergi, Ren. Beberapa hari ini dia tinggal di sini, dan tadi pagi kita mendapati kamarnya kosong. Dia sudah pergi dan meninggalkan ini," kata Dani sambil memberikan surat tersebut. Dibukanya surat tersebut dan Reno mendapati tulisan tangan Alea. "Nes, terima kasih untuk semuanya. Kamu memang sahabat terbaikku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengerti apa yang kuinginkan. Terima kasih sudah mau menerimaku beberapa hari ini. Aku janji padamu jika aku akan bahagia, dengan atau tanpa kehadiran Mas Reno. Alea." Dan setelah membaca surat itu, Reno kembali lemas. Tadi malam dia merasakan kelembutan Alea. Jadi
tadi malam itu bukan mimpi. Itu nyata, Alea yang merawatnya. Kenapa lo gak bilang kalau dia berada di sini, Dan? Tanya Reno lirih. Maafin gue gak bermaksud. Gue kehilangan dia. Gue udah kehilangan dia. Dan Reno pun mulai menangis. Dani yang melihatnya langsung memeluk Reno, sedangkan Nesa yang melihatnya hanya bisa menangis. Astaga, kenapa Alia tega melakukan ini? Reno pulang dengan langkah gontainya. Kepalanya sedikit pusing, bahkan kini badannya sedikit demam. Sepertinya dia akan sakit. Reno masuk ke dalam apartemennya. Saat membuka sepatunya, dia sedikit terkejut karena melihat sendal jepit Alea berada di rak sepatunya. Padahal beberapa hari ini ia tak melihatnya. Mungkin kemarin pikirannya sedang kacau, makanya tak terlalu memperhatikan sendal tersebut. Pikirnya kemudian. Sampai di ruang tengah, Reno pun sedikit heran dengan suara-suara berisik khas orang yang sedang memasak. Siapa yang memasak di dapurnya? Belum lagi aroma masakan yang tercium indera penciumannya. Aroma yang amat sangat nikmat. Reno pun bergegas ke dapur dan sedikit ternganga mendapati seorang wanita sedang sibuk memasak sesuatu lengkap dengan celemek Hello Kitty-nya. Pemandangan yang bagi Reno sudah sangat lama tak dilihatnya. Tidak, ini hanya halusinasinya saja. Dirinya kini bahkan sudah gila karena berhalusinasi tentang Alea. Separah inikah dirinya? Setidaknya dirinya kini bisa melihat Alea sedikit lebih nyata. Pikirnya kemudian. Reno pun tersenyum terhadap dirinya sendiri. Tak apa jika gila membuatku merasa dekat denganmu. Aku akan senang melakukannya, pikirnya kala itu. Ya ampun, bahkan Reno dapat mencium aroma wangi khas tubuh Alea. Dipejamkannya matanya dan dihirupnya dalam-dalam aroma tersebut. Aroma yang sangat dirindukannya. Mas, astaga, bahkan Reno bisa mendengar suara lembut Alea. Reno tersenyum, masih dengan memejamkan matanya. Seperti inikah menjadi gila? Semuanya bahkan terasa nyata untuknya. Bahkan kini, Reno merasakan tangan rapuh Alea mengusap pipinya. Nyata, terasa sangat nyata. Kamu demam, Mas, kata suara itu lagi. Akhirnya, Reno pun membuka matanya, melihat sosok yang benar-benar terlihat nyata di hadapannya. Al, apa benar ini kamu? Alea tersenyum manis. Ini aku, Mas. Aku sudah pulang. Apa aku benar-benar sudah gila? Bahkan halusinasiku terasa begitu nyata. Alea lalu menangkup kedua pipi Reno. Kamu gak berhalusinasi, Mas. Ini aku. Aku bahkan sudah memasak untukmu. Jika kamu masih gak percaya, kamu bisa memakan semuanya. Ini nyata, kata Alea dengan tersenyum manis. Dan tanpa banyak kata lagi, Reno pun memeluk Alea dengan erat, seerat-eratnya. Astaga, aku gak tahu harus ngomong apa. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Jangan tinggalin aku lagi. Iya, aku tahu. Kita ngomong nanti saja ya. Kamu pasti lapar. Kita makan dulu.
jawab Alea dengan lembut sambil mengusap punggung Reno. Setelah makan, Alea membantu membaringkan tubuh Reno di ranjang kamarnya. Alea lalu bergegas untuk mengambil handuk dan air. Tapi baru berdiri, Reno sudah menggenggam tangannya erat-erat. "Jangan pergi," Reno memohon. Alea tersenyum dan duduk kembali. "Aku gak akan pergi, Mas. Aku hanya ingin mengambil handuk dan air untuk menyeka tubuhmu. Kamu demam." Dan Reno pun akhirnya melepaskan genggaman tangannya. Lalu Alea pergi, dan beberapa menit kemudian kembali membawa beberapa peralatan yang dibutuhkannya untuk merawat Reno. Reno hanya bisa diam, terpaku menatap Alea yang kini sedang menyeka seluruh tubuhnya. Wanita ini benar-benar seperti malaikat. Terbuat dari apakah hatinya? Berulang kali dia menyakiti hati wanita ini, tapi wanita ini tetap saja datang kepadanya. Apa wanita ini tak punya emosi? Atau wanita ini tak punya batas kesabaran? Harusnya dirinya kini sadar jika dirinya sangat beruntung karena sudah mendapatkan wanita seperti Alea. Pikir Reno tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari wajah Alea. "Kamu kacau, Mas," kata Alea dengan tersenyum yang kali ini menyeka permukaan dada Reno. "Semua itu karena kamu," jawab Reno cepat. "Kenapa bisa?" "Aku kacau karena gila memikirkan kamu." Dan Alea pun hanya tersenyum. "Kamu gak usah berlebihan. Bilang saja kalau kamu akhir-akhir ini malas mandi dan bercukur," canda Alea. "Apa kamu mengajakku untuk bercanda? Apa kamu gak mau bercanda lagi denganku?" Alea bertanya balik. Reno mengebuskan napas panjangnya. "Kupikir ada yang perlu kita bahas mengenai apa yang kamu lihat saat di kantor waktu itu." "Gak ada yang perlu dibahas, Mas." Reno lalu menggenggam tangan Alea. "Kenapa? Kamu belum mau memaafkan aku?" Alea menggeleng sambil tersenyum. "Gak ada yang perlu dimaafkan. Aku percaya sama kamu. Tapi aku belum menjelaskannya sama kamu. Yang aku lihat saat ini sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semua yang ada di hatimu, Mas. Aku tak peduli dengan apa yang kulihat saat itu. Bisa jadi itu hanya salah paham, atau memang mungkin itu kesalahan kamu. Aku tak peduli. Yang aku tahu saat ini kamu membutuhkanku, dan aku pun membutuhkanmu. Kita berdua sama-sama saling membutuhkan," jelas Alea panjang lebar. "Tapi bagaimana jika aku yang salah karena membiarkannya menciumku? Bukankah setiap orang memiliki kesalahan? Tak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting, kamu tak akan mengulanginya lagi," jawab Alea dengan tersenyum. Dan Reno pun sontak menarik Alea ke dalam pelukannya. "Aku janji gak akan ngelakuin itu lagi." "Iya, ayo sekarang duduk. Aku bantu mencukur kumismu." Dan Reno pun menurut saja dengan perkataan Alea. Alea dengan lembut dan perlahan mengoleskan krim untuk bercukur di wajah Reno. Lalu mulai mencukur sedikit demi sedikit.
Ada yang ingin kuberikan untukmu. Apa? Ada di laci meja kerjaku, dan Alea pun bergegas mengambilnya. Sebuah kotak kecil berwarna biru tua, lengkap dengan pita di atasnya. Apa ini? Tanya Alea yang kini sudah kembali duduk di sebelah Reno. Reno pun mengambil kotak itu dari tangan Alea dan membukanya. Alea menutup mulutnya karena tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebuah cincin cantik dan sederhana, namun tampak menawan untuknya. Mungkin sedikit terlambat karena aku mengacaukan semuanya. Hari itu aku ingin melamar kamu di hadapan adik dan kedua orang tuaku. Tapi karena kamu tahu sendiri, aku brengsek, jadi aku mengacaukan semuanya. Kamu gak brengsek, Mas. Alea mulai menangis terharu. Reno lalu meraih tangan Alea. Semoga kamu masih mau menjadi istriku, kata Reno dengan tatapan memohonnya. Tentu saja, sampai kapanpun, cuma kamu yang pantas menjadi suamiku, Mas. Dan Reno pun menyematkan cincin sederhana itu di jari manis Alea. Mas, ada yang ingin kutanyakan. Kenapa kamu memilihku? Aku bukan wanita cantik dan kaya seperti wanita-wanita di sekitarmu. Aku juga bukan wanita yang pintar. Aku hanya wanita biasa yang dengan tidak sengaja mengandung anakmu. Apa kamu memilihku karena anak ini? Tanya Alea dengan wajah seriusnya. Aku gak tahu harus bagaimana menjawabnya, karena aku juga gak tahu kenapa aku memilihmu. Kupikir semua itu bukan karena kamu cantik atau memiliki sesuatu. Kupikir itu juga bukan karena anak ini. Aku memilihmu karena itu kamu, dan bukan karena alasan lainnya. Jawab Reno dengan pasti. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang aku bertanya padamu. Jika aku tak tampan dan tak kaya, apa kamu masih mau bersamaku? Tentu saja aku masih mau bersamamu, Mas. Jawab Alea dengan pasti. Kenapa? Karena itu kamu, bukan orang lain. Dan itu pun alasan yang sama, kenapa aku memilihmu. Karena itu kamu, bukan orang lain. Jawab Reno kemudian. Keduanya pun saling pandang, sambil tersenyum, lalu mendekatkan diri masing-masing, dan tenggelam dalam cumbuan penuh hasrat cinta yang membara. Reno sedikit tersenyum di tengah-tengah ciumannya. Kenapa? Tanya Alea yang baru sadar jika Reno sudah tersenyum sejak tadi. Enggak, hanya saja wajah kamu lucu, kata Reno sambil tertawa. Lucu kenapa? Alea bertanya sambil mengusap-usap pipinya yang sedikit basah karena sesuatu. Dan benar saja, saat dia berkaca di cermin, dia mendapati wajahnya belepotan dengan sisa-sisa krim cukur yang berada di wajah Reno. Yah, tuh kan, aku jadi belepotan, gerutu Alea. Hahaha, gak apa-apa, kita bisa mandi bersama setelah ini, kata Reno dengan tertawa. Mandi? Kamu masih demam, Mas? Aku gak peduli, bagiku aku sudah sembuh, dan kita sudah bisa mandi bersama, bahkan melakukan hal-hal lainnya, kata Reno yang sudah melompat berdiri dengan penuh semangat dan mulai menggendong Alea. Melakukan hal-hal lainnya?
Alia sedikit tak mengerti dengan pernyataan Reno, dan Alia mulai mengerti ketika Reno mulai mendaratkan ciuman-ciuman panas untuknya. "Dasar mesum," kata Alia di sela-sela ciumannya. "Aku gak peduli apa katamu," jawab Reno yang tak mau mengalah. Akhirnya, mereka berdua tenggelam dalam kebahagiaan yang penuh dengan cinta. Pada akhirnya, cinta menemukan jalannya masing-masing. Walau berawal dari rasa kasihan, rasa tanggung jawab, rasa benci, atau rasa kagum, semuanya sama saja. Jika kau mencintai seseorang dengan tulus, mau berusaha keras untuk mendapatkannya, dan juga mau memberi kesempatan untuknya, yakinlah jika semuanya akan berakhir manis dan bahagia seperti Reno dan Alia saat ini. Bersambung, sampai jumpa di episode epilog ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih sudah membaca. Bye-bye.